Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, Ibu Sri Nuryati SPD MPD. Yang kami hormati Ketua dan pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri, serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Wonogiri. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, sehat dan sempat sehingga pada hari ini kita bisa bertemu berkumpul di bangsa SMP Negeri 1 Wonogiri ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2022-2023. Salawat, salam semoga tercurah bagi junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada para sahabat, keluarga dan kita yang berada di tempat ini kelak di yaumul akhirah atas izin Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali, orang tua wali siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Wonogiri yang kami hormati, perlu kami sampaikan susunan acara sosialisasi program sekolah pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang keempat sosialisasi program sekolah, yakni mengenai implementasi kurikulum merdeka yang di dalamnya nanti juga akan disampaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini satu muatan baru yang ada di dalam kurikulum merdeka yang kiranya Bapak Ibu wali siswa juga perlu untuk memahaminya. Kemudian tanggapan umum yang nanti akan disampaikan dari komite sekolah, tanya jawab, lain-lain dan penutup. Bapak Ibu orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri yang kami hormati, untuk menghemat acara pada pagi hari ini, marilah kegiatan sosialisasi program sekolah kepada orang tua wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2022-2023 pada pagi hari ini 27 Agustus 2022. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni doa yang disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Seni SPDI MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidil awalina wa akhirina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap tamu-tamu Bapak Ibu wali siswa kelas 7 yang saya hormati dan kami muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat, sehat dan sempat kita pagi hari. Selanjutnya sebelum bicara sosialisasi program sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri dimulai, marilah sejenak membeningkan kolbu kita seraya bermunajat dan memohon kehadirat Ilahi Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara hari ini bisa memberikan pemahaman kepada kita dan keberkahan dalam kehidupan kita Allah. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang beragama Islam agar supaya bersama kami, dan yang non-muslim agar supaya nanti berdoa menurut kata cara yang diajarkan oleh kami masing-masing. Allah hatinya aniyatu sholihah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, laisa kamitslihi ahad, wa la tusallit 'alaihi ahad, wa qul bi fadli qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man huwa qadim wa yadaimu ya hayyu ya qayyum ya Allah ya ahad, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa 'alamu anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta hakimun jabir ya rabbil alamin. Rabbi inni lima anzalta illa min khairi fakirin. Rabbi anzilni mujaran mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini wa wasini fi dari wa barik li fi rizki halalan thayyiban wa barakah fi dunya wa dunya wal akhirah. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa la taqabbal. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka salam wa inna rabbana bisalam wa tahiyatuna bisalam tabaraka rabbana wa alayka al-jalali wal ikram. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tahiyatuna ma'al ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi doa yang sudah dipimpin oleh Bapak Sani SPDI MPD. Mudah-mudahan Allah ijabahi semua hajat dan cita-cita kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu kepada yang kami hormati Ibu Sri Royati
SPD MPD. Waktu sepenuhnya kami silakan. Semoga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Pengurus Komite SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang saya hormati Ibu Bapak orang tua anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Wonogiri. Saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu di SMP Negeri 1 Wonogiri, dan alhamdulillah saya merasa bangga sekali Ibu Bapak telah memenuhi undangan yang telah kami sampaikan dalam acara sosialisasi program sekolah untuk tahun 2022-2023. Sebelumnya mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah dengan segala limpah-nikmatnya. Di hari ini merupakan hari yang membahagiakan, membanggakan bagi kita semua. Setelah pandemi 3 tahun yang lalu, baru hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Wonogiri, bisa bertemu dengan Bapak Ibu orang tua, termasuk juga Bapak Ibu pengurus. Sebelumnya Ibu Bapak akan saya perkenalkan. Kalau dulu pengurusnya jumlahnya 15. Nah, 15 luar biasa. Sekarang kami rampingkan karena yang sesuai ketentuan yang menjadi pengurus adalah sebagian besar orang tua siswa yang masih putra-putrinya berada di sekolah ini. Khususnya untuk Pak Agus ini karena dalamnya berdekatan dengan sekolah kita. Ya. Mohon izin saya bacakan untuk susunan pengurus pada periode ini Ibu Bapak. Yang pertama Bapak Dr. Andes Pranoto MM. Mohon izin pada saat ini tidak bisa hadir bersama dengan kita karena ada kepentingan keluarga. Kemudian yang kedua Bapak M.E. Pranata MU, yang kebetulan putranya di sini ya Pak ya, kelas 7. Berikut Bapak Leonardus Agus ini yang pengurus saya sampai 1 Wonogiri. Jadi tetap kita gondeli ya. Karena kalau ada apa-apa itu layune ini ke Pak Agus. Kemudian yang 4 itu Ibu Dr. Endrawati Tribowo Dinasto di RSUD. Putrinya juga berada di sekolah ini, dan Bapak Tatok Himawan ST ini alumnus SMP Negeri 1 Wonogiri. Jadi ini Ibu Bapak yang akan bersama-sama mendampingi sekolah untuk ya istilahnya untuk kita sharing, untuk minta pendapat ya, solusi yang terbaik. Ini kita punya asistennya yaitu komite 5 Ibu Bapak yang sudah saya sebutkan. Baiklah Ibu Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di SMP Negeri 1 Wonogiri. Sudah Ibu Bapak menitipkan putra putrinya hampir 2 bulan baru kita bisa ketemu, dan saat ini alhamdulillah kita bisa laksanakan kegiatan sosialisasi program sekolah, dan ini kita lakukan secara maraton. Baru kali ini SMP 1 Wonogiri mengadakan kegiatan program sosialisasi program sekolah maraton 1 jam. Jadi Ibu Bapak kelas 7 ini ada sesi yang pertama jam 8, jam 9 selesai. Oke, Ibu Bapak. Perlu saya sampaikan Ibu Bapak, jumlah siswa SMP Negeri 1 Wonogiri ini ada 900 bulan, pas 900. Oke.
Kemudian untuk tenaga kependidikan Bapak Ibu guru ada 58, ditambah dengan Bapak Ibu karyawan ada 16 meter. Nah, ini perlu saya sampaikan Ibu Bapak, baru saja kita berduka Ibu Munarifah Sulis yang pengampu mapel PPKN baru 2 minggu yang lalu kabundut. Ini mohon doanya semoga Allah menerima amal ibadahnya, amin. Dan perlu saya sampaikan pula Ibu Bapak bahwa dari 56 ini nanti di tahun 2023 2024 ini cukup banyak Pak yang nanti pensiun yang nanti pensiun, mudah-mudahan dengan pengganti Bapak Ibu guru yang baru nanti akan lebih maju SMP Negeri 1 Wonogiri. Namun begitu dengan kondisi 56 kami Bapak Ibu guru dan karyawan ya 77 ini siap untuk mendampingi putra putri Ibu Bapak yang sudah dititipkan di sekolah ini. Maka saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya Ibu Bapak menitipkan putra putrinya sekolah di SMP Negeri 1 Wonogiri. Dan sudah diketahui bahwa sekolah ini adalah pilihan di tingkat Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Ibu Bapak juga sudah preso sarana fasilitas yang ada di sekolah kita bertingkat tingkat 3. Jumlah kelasnya ada 30 rombongan belajar Jadi kelas 7 10, kelas 8 10, kelas 9 10. Ruangan 90% ber-AC. Tetapi nyuwun pangapunten mohon dimengerti Ibu Bapak, mulai sekarang sudah tidak diizinkan AC-nya digunakan. AC-nya tidak digunakan karena kami hanya memaksimalkan dana BOS yang ada. Jadi satu-satunya dana yang kami kelola adalah dana BOS. Jadi yang pangapunten misalnya adalah orang putra putrinya, mama, ibu, bapak di kelas saya ada AC, tapi AC-nya tidak diizinkan untuk dihidupkan. Meskipun ada beberapa kelas yang tetap mencuri-curi untuk menggunakan AC. Hal ini saya sampaikan Ibu Bapak agar Ibu Bapak semua juga bisa memahami kondisi situasi sekarang ini pendidikan gratis. Bukan kita mengeluh, bukan, tetapi ini perlu saya sampaikan bahwa kalau operasional AC itu penganggaran tiap bulannya hampir mencapai 30. Jadi di antara 25 sampai 30 juta. Misalnya kita gunakan akan kegiatan yang lain tentunya tidak bisa terdanai. Jadi kita ya bagi-bagi. Ngaten nggih, Ibu Bapak. Selanjutnya LCD yang ada di kelas, fasilitas yang ada di kelas ini memang semuanya sudah menggunakan LCD. LCD itu pun juga sudah tua, setua kepala sekolahnya, itu sudah sebagian besar masa Pak Kusman, kalau tidak salah ya Pak, masa Pak Kusman. Kami memang bisa dengan dana BOS 1-2 kemarin pas kebetulan masa pandemi kami bisa menambah sekitar 7-8 LCD yang bisa kita istilahnya tambal sulam. Tetapi mungkin ada beberapa kelas yang warnanya sudah hijau, merah karena sudah tua. Jadi yang pangapunten mohon Ibu Bapak bisa mengerti apabila
mendapatkan laporan dari putra-putrinya. Ngoten nggih, Ibu Bapak, ini perlu kita sampaikan. Sehingga satu-satunya sekali lagi kami berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan dana BOS secara efektif, efisien, dengan skala prioritas, ya, dengan skala prioritas. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan lomba yang memerlukan pendanaan yang cukup tinggi, itu ibu bapak, orang tua memberikan bantuan, ya istilahnya apa mungkin bersama-sama gotong royong, itu atas ide inisiatif dari ibu bapak. Jadi kami hanya menyampaikan sebagai contoh. Kemarin kita maju kegiatan FLS 2N tari. Sebenarnya yo angan-angan itu kita bisa target nomor 1, tapi ternyata kita hanya bisa berada di urutan kedua tingkat Kabupaten Wonogiri, meskipun ini juga maju di tingkat provinsi, karena yang diajukan di tingkat provinsi itu adalah juara 1 dan juara 2. Begitu Ibu Bapak. Meskipun kita dengan dana yang ada, dana BOS satu-satunya, tetapi alhamdulillah ini kita bisa bertahan. Baik itu prestasi akademis, non akademis, itu kita tetap berada di nomor 1. Meskipun memang ya ada beberapa kegiatan yang merucut, ya, yang merucut dari pendidikan kita, karena dengan segala keterbatasan yang ada. Di semester ini, jadi mulai dari bulan Juli itu sudah ada beberapa kegiatan yang diikuti. Mungkin ada putra-putri ibu bapak yang bisa masuk dalam kegiatan ini, ya. Tapi kalau kelas 7 itu kan jangkauannya masih panjang, ya. Untuk FLS 2N solo vokal kita juara 2, FLS tari juga juara 2, duet gitar juara 1, desain poster itu juara 1, pencak silat juara 1. Ini masuk ke tingkat provinsi. Hanya sayangnya di provinsi belum berbicara masuk ke tingkat nasional. Dan mohon doanya Ibu Bapak, ini Ananda Rafael Setia Christian kelas 9 hari besok dengan Senin ini masuk tingkat nasional, kegiatan sejenis KSN yang dilaksanakan di Surabaya. Berikut Ananda Amalia Putri Tamisya Festi, ini kelas 7, saat ini masih di Solo, ini mengikuti kegiatan kejurnas tenis lapangan. Oke. Kemudian ada Ananda Renata, ini posisi kelas 9, solo vokal juara 1 kemarin. Dan yang cukup menyita anggaran agak tinggi nanti adalah kegiatan lomba tingkat pramuka penggalan, ini masuk ke tingkat provinsi. Jadi Ibu Bapak, meskipun dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah, alhamdulillah kami bisa melayani seluruh kebutuhan kegiatan siswa baik akademis maupun non akademis. Oke, termasuk kita di bulan September nanti ada festival kerawitan yang cukup lama kerawitan itu tidak dibunyikan. Ini kita mencoba mengumpulkan satu demi satu anak-anak kita yang bisa kerawitan itu. Kita sudah berlatih 4 kali ngutuk itu, alhamdulillah Pak, sudah bisa berbunyi. Pokoknya kita bismillah yakin untuk bisa mengikuti, minimal mengikuti dulu. Kemudian juga ada Ananda kelas 7 kalau tidak salah itu, rumahnya Meriantoro, karena sudah mempunyai kejuaraan lukis, kita maksimalkan untuk berlatih sendiri tata sungging.
karena di bulan September selain keramitan ada tata sugih dan ada gambar wayang. Ibu bapak, ini perlu saya sampaikan kepada penjenengan semua. Kalau dulu ibu bapak orang tua itu mempus putra putrinya itu apabila sudah kelas 9. Jadi kelas 9 intinya nanti ujiannya nilainya maksimal. Begitu. Kalau 2-3 tahun yang lalu bisa ibu bapak seperti itu karena ujian nasional. Kalau daftarkan ke sekolah itu menggunakan nilai ujian nasional. Nah, untuk saat ini ibu bapak, monggo putra putrinya dikawal dari awal mulai kelas 7. Silahkan bisa menabung prestasi baik akademis maupun non akademis. Monggo dimotivasi untuk mengikuti berbagai macam lomba yang digelar, baik itu yang melalui jalur sekolah maupun yang di luar sekolah. Seperti Ananda Rafael yang saya sampaikan, masuk di tingkat nasional itu kami tahu-tahu mendapatkan laporan kalau masuk nasional ternyata ini orang tua yang mengawal kegiatan, termasuk tenis lapangan itu masuk ke jurnas, itu tahu-tahu sekolah itu mendapatkan piagam bersama dengan medalinya untuk diserahkan kepada anak. Jadi kesimpulannya, monggo ibu bapak semasa putra putri penjenengan perjalanan masih jauh, monggo bisa bersama-sama, bisa kegiatan lomba yang dilaksanakan melalui dinas pendidikan, melalui sekolah maupun melalui kegiatan yang di luar sekolah. Karena kalau nanti ibu bapak menggalirnya itu nanti kalau sudah kelas 9 itu nanti terlambat sudah, karena kelas 9 tinggal 1-2 semester yang diperhitungkan untuk mendapatkan nilai rata-rata itu di semester 5. Ngerti nggih ibu bapak? Jadi ini saya ngatur jauh-jauh hari. Termasuk kalau ibu bapak akan berharap putra putrinya sekolah di sekolah-sekolah tertentu, mulai sekarang dikawal, mulai sekarang dikawal prestasi akademisnya. Misalnya mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semesternya, gitu ya. Itu mulai dikawal dari sekarang. Karena nilai ujian besok di kelas 9 itu didapatkan dari nilai raport kelas 7. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, 4 di kelas 8 dan semester 5 di kelas 9. Sehingga kalau ibu setarnya itu di kelas 9 sudah terlewatkan, terlambat sudah, itu bahasanya. Ibu bapak. Nah, untuk anak-anakku kelas 7 ini memang spesial sekali. Sudah bisa masuk 100% dengan 100% waktunya, kemudian akan menikmati kurikulum yang baru yang namanya kurikulum merdeka. Nah, untuk kurikulum merdeka ini nanti akan disampaikan tuntas oleh Pak Srianto selaku Waka Akademis. Ya, dampak dari kurikulum merdeka ini ibu bapak, ada yang namanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gampangane ngoten P5. Nopo niku? Kalau masa saya kecil kok kayak aneh ya Pak. Itu kayak Rida gitu.
Jadi ini yang dikuatkan adalah keterampilannya dan pembentukan karakter. Nah, dampak dari P5 ini Ibu Bapak yang terkait dengan pendanaan. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya sekolah diberi kesempatan untuk memilih. Kalau saya katakan ada 3 tingkatan: merdeka berubah, merdeka mandiri, merdeka berbagi. Kalau berubah itu dapat saya katakan hampir sama dengan kurikulum 13. Kemudian kita sepakat di Kabupaten Wonogiri 90% ambil kurikulum merdeka yang mandiri. Nah, dampak dari kurikulum merdeka mandiri ini seharusnya bagi sekolah yang terpilih atau yang masuk ke sekolah penggerak itu ada dana dampingan. Tapi karena kita satu kepala sekolahnya sudah tua, jadi tidak bisa mengikuti sekolah penggerak. Di Wonogiri hanya beberapa dan ini saja baru proses. Maka saya matur dampak dari kurikulum Merdeka Mandiri ini Ibu Bapak, setiap kegiatan ada refleksi yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Nyuwun pangapunten, sekolah tidak mampu mengkopikan setiap kegiatan, ada lembar-lembar yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Jadi kalau putra putrinya nyuwun tinggi mundut napa niku LK refleksi itu nggih diparingi wonten nggih Ibu Bapak. Saya yakin ini ya tidak terlalu mahal. Kemudian juga ada dampak sampingan, ada tugas yang ada, mungkin ada tambahan dana. Ini dampak dari kurikulum merdeka. Dengan pelaksanaannya 3 minggu KBM biasa, 1 minggu itu pelaksanaan P5. Nah, terkait dengan ini Ibu Bapak, khususnya ibu-ibu, nyuwun tulung anak-anak dibiasakan membawa bekal. Betul nggih? Biar pembelajaran atau pembiasaan yang diterapkan P5 ini tujuannya membentuk karakter siswa terwujud. Karena kalau ini tidak saya sampaikan nggak nyambung, nggak nyambung. Di proyek yang pertama kemarin ada anak-anak kita diminta membawa bekal dengan menu seimbang. Niku nggih reno-reno. Ada yang membawa komplit, ada yang setengah komplit, ada yang tidak membawa. Nah, setelah anak-anak diminta untuk menilai atau apa kalau bahasa saya, untuk menganalisis bekal yang dibawa, nggih reno-reno. Ada anak yang jujur, artinya ya bekalnya dibuka, kemudian dilihat, ditulis. Harapannya bekal yang dibawa setiap harinya itu adalah bekal yang termasuk menu sehat. Tapi ada yang tidak membawa, beli. Boleh tidak ya jajannya sih dibijikan nopone gitu nih. Yang dibijikan kan yang dinilaikan tidak ada. Jadi agar proyek ini benar-benar menguat menjadi karakter bagi siswa, ini monggo Ibu Bapak, khususnya ibu-ibu, nanti kalau Bapak titip nanti disampaikan ke ibu-ibu agar setiap hari putra putrinya membawa bekal ke sekolah. Ini apabila sudah kita mulai dari kelas 7
anak-anak kita membiasakan diri seperti itu, nanti insya Allah di sekolah kita ini juga akan bersih dari sampah plastik. Karena sangat luar biasa. Ibu bapak bisa membayangkan setiap harinya, kalau setiap siswa itu membawa botol satu saja begini, 900 siswa berarti akan terkumpul 900 botol. Belum makanan kecil-kecil. Kalau saya lihat itu anak-anak membawa makan itu kanan kiri, yes, oke, membawa. Ini siap untuk memproduksi sampah di sekolah kita itu sangat luar biasa. Maka saya matur kepada ibu bapak, nyuwun tulung pembiasaan ini benar-benar bisa menjadi pembiasaan dan menjadi karakter yang baik untuk anak-anak kita. Begini ibu bapak yang terkait dengan kegiatan T5. Selanjutnya untuk kegiatan ekstra ibu bapak, yang wajib adalah kegiatan ekstra pramuka. Kalau pramuka itu wajib, baik kurikulum K13 maupun di kurikulum Merdeka. Terus saya Mary, yang bapak ibu putra putri yang beragama Kristen Katolik, setiap pagi, setiap istirahat itu ada acara doa, atau istilahnya kebaktian. Nah, sekarang di sekolah kita di pagi hari, selain ada kegiatan pembiasaan literasi, kita juga melaksanakan kegiatan mengaji. Jadi pagi jam 7, maka tolong putra putrinya jangan terlambat juga, ya. Jam 7 anak-anak itu sudah duduk bersila di halaman di belakang panjenengan itu untuk mengaji bersama. Tuh. Dan untuk kelas 7 khususon kita punya target lulus dari SMP 1 Wonogiri sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, ini tantangan berat bagi Bapak Ibu Pak Seni Pak Darmawan ini, Pak Seni Pak Darmawan. Nah, karena tenaga kita juga terbatas Ibu Bapak, kita pilah, kita jadikan 3 kelompok besar. 1, anak-anak yang sudah lancar. 2, setengah lancar. 3, yang belum lancar. Nah, kemudian yang belum lancar itu masih dibagi lagi. Sementara ini kami mengundang ustadz, karena kalau bapak ibu yang mapel agama Islam itu kita hanya punya 2 ibu bapak. Alhamdulillah kita tambahan 1 guru yang baru saja kemarin untuk agama Islam. Ibu bapak bisa membayangkan 90 jam hanya 2 guru, sekarang 3 guru, berarti bagiannya itu 30 jam. Maka kami dalam upaya untuk program ini mengundang ustaz dan terima kasih kepada ibu bapak guru yang sudah berkenan berdonasi untuk memberikan sedikit transport bagi bapak-bapak ustaz. Jadi kita punya program lulus dari SMP 1 sudah bisa membaca Al-Quran, khususnya untuk anak-anak kita kelas 7. Begitu ibu bapak untuk rencana kegiatan yang akan kita laksanakan dan program yang akan kita persiapkan untuk 1 tahun ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya minta maaf. Akhirul kata billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi penjabaran dari Bu Kepala Sekolah dan juga beberapa informasi terkait dengan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui terkait dengan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Namun Bapak Ibu yang hormati, untuk tayangan atau sosialisasi program sekolah berkaitan dengan kurikulum merdeka lebih lanjut akan dipaparkan oleh Bapak Srianto MPD. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Srianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Nuryanti SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua wali kelas 7 SMP Negeri 1 Wonogiri. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk mengikuti sosialisasi program sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 2022-2023. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami diberi tugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka atau yang terkenal dengan implementasi IKM. Sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini sudah memasuki tahun kedua. Pada tahun pertama ada beberapa sekolah di luar Wonogiri yang menggunakan sebagai sekolah PSP, program sekolah penggerak. Hanya di Wonogiri baru tahun 2022-2023 secara resmi untuk tingkat SMP, SD, SMP sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ini biodata saya, Ibu Bapak, nama Srianto, kemudian rumahnya di Jatirejo, Wonoboyo, Wonogiri. Kemudian saya mengampu mata pelajaran PPKN untuk kelas 7 yang sekarang namanya diubah menjadi Pendidikan Pancasila. Tujuan dari tayangan ini untuk menjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 ini memperoleh bekal pengetahuan yang memadai berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Wonogiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu orang tua wali kelas 7 menyelaraskan pembelajaran yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Dan yang keempat, ini adalah sebagai langkah strategis dalam mewujudkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, melainkan juga peserta didik yang berkarakter kuat, berbudi pekerti luhur, berbudaya dan memiliki keterampilan. Kemudian
berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonogiri ini didasarkan surat keputusan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 044/H/KR 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Di sana ada daftarnya banyak sekali dan salah satunya SMP Negeri 1 Wonogiri ini sebagai sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Ibu bapak yang kami hormati, berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, ini ada 3 pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan intrakurikuler, kemudian co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler ini kegiatan pembelajaran untuk setiap pelajaran, seperti pembelajaran reguler biasa, diselenggarakan di ruang kelas atau di ruang olahraga kalau pendidikan olahraga, atau di laboratorium dan sebagainya. Intrakurikuler. Kemudian untuk yang terbaru, co-kurikuler, ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Ini yang tidak kalah pentingnya. Ini untuk memupuk bakat siswa, seperti yang tadi tampil di depan. Siswa bakat nyanyi, kemudian dipupuk, dilatih sehingga memperoleh kejuaraan, termasuk siswa yang bakat tari dan sebagainya. Untuk itu kepada ibu bapak yang putra putrinya itu memiliki bakat tertentu yang menonjol, silakan untuk memperdalam di ekstrakurikuler. Namun demikian, ada satu yang wajib diikuti. Ekstrakurikuler nanti pilihannya banyak. Yang satu wajib itu adalah pramuka. Karena pramuka ini sebagai salah satu syarat kenaikan kelas. Naik kelas harus nilai ekstra pramuka baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, ibu bapak. Kemudian untuk pilihan siswa bebas memilih. Struktur kurikulum ibu bapak. Struktur kurikulum seperti ini. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Agama dipisahkan dalam artian yang Islam, pembelajaran secara Islam. Yang Kristen, kemudian Katolik, Buddha disesuaikan dengan kondisi siswa masing-masing. Di sini juga ada ruang pendidikan agama khusus untuk yang Kristen dan Katolik di lantai 3. Kemudian yang Muslim disediakan tempat ibadah yang masjid di sebelah utara sekolah. Untuk struktur kurikulum, pendidikan agama dan budi pekerti itu 72 jam atau ekuivalen per minggunya itu 2 jam. Ini untuk kegiatan intra. Kemudian ditambah 1 jam itu untuk kegiatan proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Sehingga per minggunya, setiap minggunya itu ketemunya 3 jam. Kalau ini kan dipisah ibu bapak. Nanti dalam pelaksanaannya digabung karena kita menggunakan sistem semi blok untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sama kemudian pendidikan Pancasila sama seperti pendidikan agama, alokasinya 2 jam intra ditambah 1 jam proyek dan seterusnya. Kemudian yang tidak ada tambahannya hanya mulok bahasa Jawa. Di situ tidak ada tambahan proyek karena kan seperti itu petunjuk dari sana.
Ini penjelasan dari Mitra yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, setiap tingkat kelas 7 misalkan, itu wajib untuk menyelenggarakan 3 tema. Dari pusat itu adanya 7 tema. Bangunlah jiwa dan raga, kemudian gaya hidup yang berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, suara demokrasi, rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian kewirausahaan. Itu kok ada yang di merah. Yang di merah ini, Bapak, yang di merah ini yang dilaksanakan di kelas 7 sekarang. Sehingga sekarang kita di proyek profil pelajar Pancasila ini pada tahap yang pertama, bangunlah jiwa raga. Targetnya nanti 3 minggu. Kita baru melaksanakan 1 minggu di akhir Agustus. Awal Agustus. Di awal Agustus kita baru menyelenggarakan 1 minggu. Dan nanti tanggal 12 September kita melanjutkan minggu kedua. Dan seterusnya setelah nanti Oktober, November baru ganti proyek yang kedua. Sehingga di kelas 7 nanti ada 3 tema yang harus dipilih. Nanti kelas 8 3 tema lagi, kan gitu ya. Secara bergantian. Tetapi ada yang mengulang. Karena apa? Mestinya 9 tapi ini hanya ada 7. Memang ada yang perlu diulang, diselenggarakan lagi dengan kegiatan yang berbeda. Tema bangunlah jiwa dan raganya ini kita kegiatannya adalah berupa badanku sehat, jiwaku kuat. Sasaran profil pelajar Pancasilanya adalah mandiri, kreatif, gotong royong. Kemudian mapel terintegrasi, mata pelajaran terintegrasi itu dengan mapel olahraga, matematika, seni dan prakarya. Karena sekarang itu pilihan antara seni dan prakarya. Untuk kelas 7 itu adalah seni, sehingga tidak ada pelajaran prakarya karena sekolah memilih pelajaran seni. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian gaya hidup yang berkelanjutan. Ini profil pelajar Pancasila yang diharapkan akan tumbuh gotong royong, bernalar kritis dan kebinekaan global. Kemudian mapel terintegrasi IPA, IPS, informatika dan muatan lokal tambahan. Kemudian tema yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika nanti akan dilaksanakan pada yang paling akhir. Nah, ini adalah kegiatannya berbentuk aktualisasi merayakan keberagaman. Sasaran nilai proyek pelajar Pancasilanya adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global dan kreatif. Mapel terintegrasi pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia dan BK. Ini kalender akademik berkaitan dengan kegiatan di SMP 1. Tadi saya katakan Ibu Bapak berkaitan dengan proyek profil pelajar Pancasila. Pertama tadi kan awal minggu pertama Agustus, kemudian nanti minggu ketiga September. Ini dipilih mengapa tidak di akhir atau di awal September? Karena di sini ada PTS, Ibu Bapak. Nah, nanti tanggal 5 sampai 10 itu ada PTS. Kemudian Oktober minggu keempat, terus November dan seterusnya. Nah, sehingga sampai Mei ini masih ada kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan kegiatan yang lain, kegiatan akademik PTS nanti tanggal 5 sampai tanggal 10. Kemudian di sini juga ada penilaian
akhir semester ini pada Desember minggu pertama dan minggu kedua dan seterusnya. Kemudian ekstrakurikuler pramuka wajib. Pramuka ini wajib, sehingga mohon Bapak Ibu bisa memotivasi putra putrinya barangkali agak kendul ikut pramuka. Saya pramuka tidak senang, jangan seperti itu, dimotivasi karena di pramuka banyak manfaatnya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah tadi, di SMP 1 Wonogiri ini masuk ke lomba tingkat provinsi, begitu ya Bu, LP 4, lomba tingkat provinsi yang diikuti oleh 8 siswa. Kemudian ada PMR, olahraga dan sepak bola, bulu tangkis, renang, silat dan sebagainya. Kemudian ada juga OSN, IPA, IPS. Kalau yang potensi di bidang akademis bisa masuk ke OSN atau KOSN. Kemudian penilaian, ada penilaian diagnostik ini pada saat masuk itu dilakukan oleh masing-masing Bapak Ibu guru untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum dilaksanakan pembelajaran. Kemudian penilaian formatif ini selama proses pembelajaran, di tengah-tengah pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian sumatif, penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian ada sumatif tengah semester, kemudian ada sumatif akhir semester. Jadi ada beberapa istilah yang berubah berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, PTS STS ini akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 10. Selesai PTS atau STS nanti Senin langsung masuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu Bapak, sebagai pengetahuan awal saja, karena masih paham Ibu Bapak kaitannya dengan kriteria kenaikan kelas, tapi perlu dikondisikan dari sekarang. Bagaimana putra putrinya bisa naik dari kelas 7 ke kelas 8? Yang pertama, memiliki nilai kepribadian dan akhlak mulia baik, nilainya baik. Kemudian memiliki nilai lengkap semester 1 dan semester 2. Mencapai kompetensi yang sudah dirancang oleh guru, dalam artian nilainya tuntas, meskipun sekarang tidak ada KKM, begitu. Kemudian memiliki laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nanti disampaikan setiap 1 tahun sekali, tidak per semester. Laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ekstrakurikuler pramuka baik, karena sifatnya wajib. Kehadiran 90% dari hari efektif, kecuali ada dispensasi dan sejenisnya. Kalau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, boleh. Tapi kalau putra putrinya dalam kondisi sehat walafiat, kok ada males-malesan, mohon dimotivasi, karena syarat kenaikan itu adalah kehadiran 90%. Kemudian kenaikan kelas peserta didik ini dilaksanakan melalui rapat pleno Dewan Guru. Itu berkaitan dengan 11 mengenai IKM, kemudian sarana dan prasarana yang ada di SMP 1 Wonogiri. Ini yang di depan tadi, Ibu Bapak di resepsionis. Kemudian ini ruang apa ya? Depan kelas. Kemudian ini seperti bakul B, tapi ini adalah lab IPA. Nah, ini peralatan praktek ini dua. Peralatan praktek siswa. Kemudian lab komputer di lantai 3, ada 3 ruangan. Ada lab 1, lab 2, lab 3. Kemudian di sini di bangsal ini untuk kegiatan tari dan sebagainya, dan juga ada lagi di sebelah sana juga ada ruang untuk latihan
tari maupun olahraga siswa yang sifatnya indoor. Kemudian masjid, tempat ibadah. Kalau putra putri ibu bapak Jumatan kok tidak pulang, nah ini mungkin ikut kegiatan di sekolah. Karena Pak Guru Agama Pak Darmawan sudah menjadwal kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Kemudian ruang perpustakaan nyaman dan bersih dengan koleksi yang cukup lengkap. Ini buku-buku sebelum dipinjamkan ke siswa, ini sekarang sudah dipinjam ke siswa. Kemudian ruang kelas yang nyaman, tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, semua ada AC-nya. Hanya karena sesuatu hal sekarang di-off-kan dulu. LCD ada semua. Kemudian foto-foto kegiatan berkaitan dengan P5, proyek pemetaan profil pelajar Pancasila. Ini pada saat pembukaan kegiatan proyek P5 di sini juga dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada paparan materi tentang bahaya miras dan narkoba. Sekolah kerjasama dengan Puskesmas, sehingga narasumbernya ini dari Puskesmas Wonogiri. Kemudian ada paparan materi tentang anti bullying yang sekarang ini sedang marak. Untuk bullying kita memberikan pemahaman kepada peserta didik, mudah-mudahan tidak saling membuli karena hal itu tidak dibenarkan. Kemudian juga kegiatan P5 di dalam kelas, ini anak-anak peserta didik berdiskusi bagaimana caranya untuk menghindari bullying atau tentang miras dan sebagainya. Ini diskusi kegiatan, dilanjutkan presentasi kelompok karena tadi kerja kelompok. Kemudian membuat poster kegiatan di dalam kelas. Kemudian juga ini hasil dari poster para siswa yang dipampangkan, dipresentasikan. Kemudian ini juga poster dari siswa tentang anti bullying, poster tentang bahaya miras. Ini kegiatan P5 di dalam kelas sehingga siswa nyaman, riang, dan mudah-mudahan karakter yang ingin ditanamkan tercapai. Ini pada saat siswa tampil pada pawai, ini juga hasil dari latihan siswa pada saat kegiatan proyek P5. Latihannya kan di dalam kelas. Hanya saja karena pesertanya terbatas, kita tidak mungkin mengikutkan dari 292 siswa. Kita hanya mengambil 60 siswa, 64 siswa yang ikut dalam pawai. Setelah akhir kegiatan diadakan refleksi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Siswa punya ini, Bapak, memiliki lembar refleksi yang dimasukkan dalam file. Sehingga kemarin siswa fotokopi sendiri di perpustakaan, di koperasi sekolah, kemudian dipakai untuk refleksi. Termasuk nanti pada minggu kedua, ketiga kegiatan profil, lembar refleksinya masih. Ini pada saat kemarin tampil di pawai, di pawai itu kebetulan di alun-alun. Ini siswa kelas 7 yang kemarin ikut pawai setelah finish, sebelum bubar, diadakan kegiatan pentas di alun-alun Giri Wida Bakti.
Demikian Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya tampilan dari siswa ini berakhir pula paparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian barangkali nanti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Kalau saya mampu saya jawab. Di sini ada beberapa Bapak Ibu guru juga yang nanti berkenan untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari Wakil Kesiswaan Bapak Suyanto Asbudu MPD terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan konten inti dari IKM atau implementasi kurikulum merdeka saat ini. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya adalah tanggapan atau sambutan dari komite sekolah berkaitan dengan program yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah maupun dari Wakil Kesiswaan. Untuk itu kepada Bapak Pranata Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Tadi kita diskusi dijadwalkan 1 jam. Ini saya diberi waktu berapa jam atau berapa menit ini? Menurut saya kelihatannya kalau yang ingin kita sampaikan dari wali murid ini kalau 1 jam nggak cukup ya Pak Ibu ya. Maksud saya nanti yang akan kita sampaikan kalau 1 jam nggak cukup karena kelihatannya materinya sangat menarik dan sangat-sangat baru gitu ya. Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati tentunya Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan komite, Bapak Ibu guru dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu wali murid kelas 7 SMP Negeri 1 Pada kesempatan pagi ini, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi banyak kenikmatan, berkah dan karunia, utamanya kesehatan. Sehingga tentu kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat dari awal sampai dengan akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihatnya memang pasti di benak Bapak Ibu semuanya banyak hal yang ingin ditanyakan. Saya yakin ini seperti apa ya kurikulum merdeka yang akan diterapkan. Ini kurikulum merdeka itu bukan berarti merdeka belajar Bapak Ibu semuanya. Merdeka sistemnya, sistem pembelajarannya, tetapi anak-anak tetap harus menjadi siswa-siswa yang harus lebih bersemangat lagi belajar. Saya mencatat Bapak Ibu semuanya bahwasanya ada 3 karakteristik tadi yang disampaikan oleh dari Bapak Ibu guru SMP Negeri 1. Yang pertama, kurikulum merdeka itu berkarakteristik adalah kurikulum dalam rangka pencapaian soft skill. Jadi pengembangan soft skill dan karakter siswa yang sekarang akan dimulai pada kelas 7. Ini ada satu titik start yang luar biasa karena nanti tentunya akan anak-anak kita di kelas 7 akan mulai dengan pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas pendidikan berbasis kemampuan peserta didik. Nah ini jadi repot. Tadi saya diskusi dengan Pak Leo ya. Kalau dulu yang namanya SMP 1 itu SMP yang eksklusif karena penerimaannya berbasis seleksi, nilainya harus di atas rata-rata.
Maka di sana cara berpikir siswanya pasti sudah adalah cara berpikir siswa yang intelektual. Artinya, pembelajarannya akan lebih mudah. Tetapi sekarang kita harus menerima ketentuan bahwa pendidikan dasar dilakukan pada mahasiswa berbasis hierarkisasi. Maka karakteristik siswanya ini kan banyak sekali. Ada yang kemarin juara tingkat nasional di bidang akademik dan non akademik, ada yang juga nilainya, mohon maaf, harus kita berikan satu upaya yang luar biasa agar bisa mengikuti. Nah, ini problem yang menjadi hal yang harus kita selesaikan bersama. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang berikutnya adalah materinya bersifat esensial. Jadi tidak hanya numerasi, tetapi literasi dan numerasi digabungkan. Maka itu akan menjadi satu model pembelajaran yang berbeda dan model penilaian yang berbeda dengan yang dilakukan pada kurikulum yang saat ini dilaksanakan. Apa keunggulannya? Saya juga bicara ada 3, saya tidak salah. Silakan kita sama-sama diskusikan. Yang pertama adalah lebih sederhana. Jadi kurikulum belajar ini lebih sederhana, pendalamannya lebih intensif terkait semua materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa dan juga yang akan dipelajari siswa. Dan satu lagi yang di dalam ketentuan kurikulum Merdeka itu adalah siswa harus mengikuti pelajaran dengan suasana atau dalam koridor yang menyenangkan. Jadi tidak lagi siswa harus stres karena pekerjaan yang atau tugas-tugas yang begitu banyak dan sebagainya. Nah, ini harus nanti kita akan mengambil satu kesimpulan dari proses itu. Kemudian keunggulan kedua itu nanti untuk kelanjutannya, peminatannya akan berbeda. Kalau di SMA sekarang ada peminatan IPA, ada peminatan sosial dan sebagainya. Besok ketika SMA itu peminatannya akan berbasis kepada minat siswa. Jadi saya ingin lebih mendalami seni, ya berarti akan ruang di sana. Saya ingin mendalami ilmu sosial, maka diberikan ruang di sana. Saya ingin mendalami ilmu ilmu yang sifatnya hitung-hitungan, ya berarti di sana. Atau ilmu biologi, maka diberikan satu ruang di sana. Lalu juga dalam pembelajaran keunggulannya adalah kurikulum Merdeka itu nanti lebih kepada relevansi dan interaktif terhadap isu-isu aktual. Jadi mohon maaf, maka di sini dibutuhkan suatu metode dari semua pihak, dari kita dan juga dari wali murid dan juga dari sekolah. Maka saya punya 2 kesimpulan Bapak Ibu. Saya punya 2 kesimpulan yang nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama, guru di SMP 1 ini harus lebih meningkatkan penguasaan dan update terhadap teknologi dan informasi. Karena apa? Pembahasan siswanya adalah pembahasan terhadap isu-isu aktual yang tentunya nanti apa yang disampaikan oleh siswa atau apa yang disusun oleh siswa berdasarkan peminatan siswa dan profiling siswa itu akan bisa diikuti juga oleh guru dengan teknologi dan informasi serta isu aktual yang dibutuhkan. Nah, kita berharap. Yang kedua, lebih penting lagi Bapak Ibu semuanya, kalau saya melihat prosentase, maka dulu mungkin 50% pendidikan siswa kita atau anak-anak kita itu ada di sekolah dan 50% di rumah. Kalau sekarang 25% itu materinya di sekolah, 70% itu justru dari lingkungan dan di rumah. Artinya apa? Mohon maaf, berarti yang belajar tidak cuma dari guru dan siswa, kita wali murid juga, kita orang tua juga harus mulai belajar terhadap pembelajaran merdeka. Oleh karena itu tentu saya minta kita semua secara sadar untuk monggo bareng-bareng
ini kurikulum sudah dimulai di angkatan yang tahun ini, yang kelas 7 tahun ini. Maka proses ini Bapak Ibu semuanya saya harapkan harus dipahami sebagai satu upaya yang harus bersinergi. Nggak bisa kita sekarang mengandalkan nanti sudah anak-anak dididik di sekolah saja, anak-anak diberikan materi cukup dari sekolah saja, enggak bakalan maju. Oleh karena itu tentu perlu sinergi dari kita semua, dari wali murid, untuk bisa bersama-sama mendorong putra-putri kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih luas terhadap tujuan dari kurikulum merdeka. Tentu ini sekali lagi membutuhkan upaya dari kita semua, kesadaran dari kita semua, bahwasanya sekali lagi apa yang disampaikan oleh guru tadi, oleh kepala sekolah, bahwa batasan terhadap pendidikan di SMP itu adalah pendidikan dasar. Maka penghitungan anggarannya adalah sama di semua lini semua SMP sama, nggak ada yang beda. Satu orang diberikan bos misalnya 600.000 ya di sini maupun di Karangtengah sama. Makanya terhadap segala fasilitas yang sebagainya tadi, segala kenaikan dari proses pembelajaran yang masing-masing siswa sesuai dengan profil kita masing-masing itu lebih banyak lagi tergantung dari peran orang tua wali murid. Ini bukan berarti saya ngenteng-ngenteng di sekolah, Bapak Ibu, saya kan mewakili Bapak Ibu wali murid. Saya hanya menginformasikan bahwasanya sekarang beban itu harus kita ambil, bahwasanya kita selaku wali murid mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka, karena tentunya tujuan yang sudah ditetapkan oleh negara untuk warga negara yang lebih berpancasila. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang saya mohon izin, kami selaku wakil dari wali murid, sekali lagi informasi ini harus dipahami. Bagaimana caranya? Nanti saya mohon mungkin setiap kelas punya koordinator wali murid yang nanti informasi ini bisa kita teruskan. Mungkin punya grup WA kelas atau grup WA angkatan, monggo salah satu nanti bisa melakukan inisiasi untuk membentuk itu, agar segala informasi pembelajaran ini harus diketahui oleh Bapak Ibu semuanya setiap update-nya, mungkin harian atau mingguan. Harapannya apa? Tidak ada siswa kita yang ketinggalan, tidak ada anak-anak kita yang ketinggalan terhadap aktivitas perkembangan dari apa yang disampaikan oleh Tulibi dalam kurikulum merdeka ini. Ini memang tidak mudah, tetapi sebenarnya juga tidak sulit, asalkan kita semua bersama-sama bersinergi, tentunya bersama-sama dengan sekolah untuk bisa melanjutkan atau melaksanakan kurikulum merdeka ini. Sekali lagi tentunya banyak pertanyaan pasti dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana pasti ya. Tetapi sekali lagi saya mohon karena waktu dan sebagainya, ada kanal-kanal yang sudah mulai kita siapkan agar informasi ini dari sekolah, dari Bapak Ibu atau juga dari pemerintah kita bisa saling berinteraksi untuk bisa kita bersama-sama menjalankan amanat untuk pembelajaran terhadap anak didik kita, terutama yang mulai start setelah 7 ini adalah satu start yang sangat penting dimulainya pembelajaran kurikulum merdeka. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih dari Bapak Komite yang sudah menanggapi berikan tanggapan umum terkait dengan sosialisasi program sekolah pada materi implementasi kurikulum merdeka. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 sedikit banyak bisa memahami terkait dengan kurikulum merdeka, kurikulum yang baru ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nampaknya untuk sesi tanya jawab mohon maaf, seribu maaf karena di depan ini sudah penuh, dari wali kelas 8 ini sudah hadir. Untuk itu pertanyaan barangkali yang akan penjenengan sampaikan nanti bisa
Oh masih ada? Oh ya maaf, ada satu lagi dari Bapak Leonardos untuk menyampaikan hal yang mungkin penting untuk kita dengarkan. Untuk itu kepada Bapak Agus semoga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat pagi. Dan para saudara dan teman-teman dari komite, bapak-bapak guru, juga bapak-bapak yang kami hormati. Kami cuma akan mendapatkan saja apa yang menjadi permasalahan yang ada di sini. Seperti tadi sudah diungkapkan oleh guru kepala sekolah mengenai program sekolah merdeka ini, juga sudah disampaikan oleh Pak Amran yang kaitannya dengan kontribusi yang harus kita kembangkan kaitannya dengan apa regulasi yang harus kita adakan mengenai pendidikan sekolah anak-anak ini. Kami mohon dikarenakan apa itu situasi dan kondisi yang kita mungkinkan ini, saya doakan harus kita. Saya cerita saja untuk di sini kan kita. Jadi masih dipertahankan oleh Bu Sri. Sekian tahun yang lalu itu memang dari komite sendiri itu permasalahannya tidak seperti itu. Jadi pada itu sekolah itu tidak ada kontribusi yang mungkin satu sisi bisa kita rekomendasikan antara orang tua dengan sekolah. Tapi karena ada kebijakan yang lain yang kemudian satu sisi menjadi kebijakan pemerintah, akhirnya situasi dan kondisi yang ada di sini. Tapi itu nggak perlu pesimis, bapak-bapak nggak perlu pesimis. Artinya apa? Artinya dengan situasi yang seperti ini, monggo kita bareng-bareng. Kita nanti bareng-bareng. Kebetulan kami apa itu bagaimana kita masih siap menghandle bagaimana nanti tata cara kita komunikasi antara nanti orang tua nanti dengan komite, kaitannya nanti dengan tata cara proses pengembangan anak. Terutama seperti yang diungkapkan oleh Bu Sri, basic pastuju itu nanti kan sebagai basic awal nanti ke depan. Artinya seperti kemarin untuk kelulusan itu kan dimulai dari kelas 9 ya, tapi sekarang bukan dari start dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oleh sebab itu kami mohon nanti dari 10 kelas yang ada itu kami mohon ya, dari kami mohon yang ada nanti terserah nanti monggo siapa saja yang kemudian kami menjadi koordinator per kelas ya, dari koordinator kelas itu fungsinya nanti itu kita bisa nanti koordinasi dengan satu komite ya, nanti akan kami share ya nomor-nomor yang kita ada komite, nanti kita bisa koordinasi bareng-bareng ya, fungsinya bagaimana tata cara proses nanti pembelajaran anak nanti tidak terkendala oleh satu sistematis aturan yang ada. Kira-kira gimana? Ibu cocok atau setuju enggak? Gimana? Setuju ya? Gimana? Bisa Pak Ji? Artinya monggo nanti dari 10 kelas yang ada nanti dipilih monggo. Apakah ada 1 atau 2 perwakilan dari orang tua? Nanti kita bisa kombinasi ya. Berarti rapat kecil-kecil lah dengan komite ya, dengan komite bagaimana kita menyikapi regulasi yang ada untuk perkembangan tingkat pendidikan anak. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua kata, tidak apa-apa. Monggo silakan. Pak Nur. Tidak apa-apa. Ada itu? Ada pertanyaan? Monggo. Tidak apa-apa. Satu kata, dua kata, tidak apa-apa. Monggo silakan. Ada nggak? Monggo Bapak Ibu menawi wonten. Tidak apa-apa. Oke, kalau Bapak Ibu masih sibuk, mungkin saja nanti tolong secepatnya ya perwakilan dari per kelas masing-masing, yang per kelas masing-masing nanti ditunjuk salah satu, ya, salah satu atau salah dua, ya nanti perwakilan orang tua untuk nanti itu kita sharing bareng-bareng, bagaimana nanti itu dengan situasi kondisi seperti ini kita nanti bisa untuk apa ini membahas ya, dan minimal itu bisa bantu sekolah anak begitu lah ya. Itu ya Pak ya, paham ya, dan juga saja sekarang gitu Pak.
Baik, terima kasih Bapak Agus yang sudah menyampaikan ide terkait dengan pembentukan koordinator wali dari masing-masing kelas. Nanti bisa dikondisikan dan dikomunikasikan dengan wali kelas Bapak Ibu. Jadi nanti biar dilaporkan bahwa siapa yang nanti ditunjuk untuk menjadi koordinator wali siswa, nanti melalui wali kelas bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu komite. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu ini sudah siang dan seharusnya tadi kita sudah selesai, namun karena tema yang menarik sehingga menjadi agak panjang. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya sesi yang pertama ini sudah berakhir dengan materi IKF dan P5. Semoga bisa kita pahami, bisa kita perhatikan pembelajaran yang berlangsung sekarang ini, baik dari sekolah maupun dari rumah, sehingga ada sinkron antara sekolah dengan pendidikan anak-anak di rumah. Bapak Ibu yang hormati, nampaknya kegiatan ini bisa status sudah selesai. Untuk itu mohon maaf barangkali kami yang menyampaikan acara ini ada lebih kurang maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi siang hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pintu keluar silakan melalui pintu utara, karena di depan sudah penuh. Bapak Ibu wali kelas 8, wali siswa kelas 8 ini sudah berada di depan lobi sehingga berkumpul dengan banyak sekali. Oleh itu silakan Bapak Ibu keluar melalui pintu utara. Biar